Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan semua alumni SMA Pasundan Bandung yang pada malam hari ini mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam ada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah rekan-rekan yang saya hormati, kakak-kakak, teteh-teteh, juga adik-adik alumni Pasundan Bandung, bahwa kami selaku panitia pelaksana dalam rangka pemilihan ketua IKA SMA Pasundan periode 2022-2025 pada malam hari ini akan menampilkan dua sosok calon ketua, yang mana nanti beliau-beliau ini adalah putra-putra terbaik, putra-putra yang paling bagus di antara rekan-rekan yang dicalonkan oleh saudara-saudara sekalian. Itu baiklah, sebelum kita mulai kepada nanti acara bincang-bincang pada malam hari ini, akan saya panggil kontestan. Itu calon yang pertama, itu adalah Bapak Asep Soma Hidayat. Maka dipersilakan. Mantap. Ya, ini adalah Bapak Asep Soma Hidayat, yang mana biasa disebut sehari-hari adalah Abah Soma, yang mana beliau juga kebetulan dicalonkan oleh para kakak, teteh, juga adik. Mudah-mudahan beliau ini juga mampu mumpuni bagaimana mengayomi, membimbing dan memimpin IKA ke depan. Nanti masalah visi misi akan beliau utarakan ke depan, bagaimana akan dibagaimanakan IKA ini. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya panggil calon kedua, yaitu dengan nomor 2, Saudara Porta. Dipersilakan untuk memasuki ruangan yang sudah disiapkan. Nah, inilah sosok-sosok dari para calon ketua IKA, dan kami yakin bahwa beliau-beliau adalah putra-putra terbaik IKA yang mudah-mudahan bisa memajukan dan bisa mempersatukan ke depan bagaimana IKA ini berkiprah ke depan. Ya, sebelum kita mulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan mudah-mudahan selalu ada di Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa bahwa saya selaku ketua panitia didampingi oleh sekretaris saya yang setia, selalu mendampingi kemana-mana kegiatan, ikut riuh dan sebagai macam-macamnya tanpa mereka. Dan di belakang pun staf-staf panitia, ya, kami mengucapkan terima kasih atas segala atensi, perjuangan, dan kerjasama yang baik dan kompak. Baiklah, untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada saudara sekretaris yang akan berbincang-bincang dengan para calon, bagaimana kiprah beliau ke depan dan bagaimana visi misinya. Yang jelas bahwa pada malam ini kita serius tapi santai lah, ya, tidak terlalu tegang. Bagaimana IKA ini akan dikemanakan IKA ini. Maka silakan kepada saudara sekretaris untuk berbincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Abah Kang Porta, abdi dini angkatan 91. Siap, salam kenal. Panginten pertanyaan selanjutnya mah akan penting. Iya, siap. Iya. Segala rutina. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam acara pemilihan ketua IKA Pasundan 6. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik dan terarah sekolah Hamamud, ya Pak. Mohon makan Pak Ketuk Ya, untuk ya. Baiklah, untuk menghemat waktu, akan saya langsung saja kepada calon nomor 1, ya, yaitu Mbak Soma. Karena meskipun secara pribadi bahwa ini adalah kakak saya sendiri, tapi dalam hal ini beda, ya, beda. Saya adalah selaku panitia, dan ini adalah calon yang betul-betul dituakan oleh kakak-kakak, teteh, dan adik-adik semuanya. Baik, Mbak Soma, barangkali ada kesan dan pesan apa sih yang memotivasi bahwa Mbak Soma ikut mencalonkan dalam rangka IKA ini akan dikemanakan dan bagaimana? Enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dengan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita bisa bertatap muka, bisa bercampur baur, khususnya dengan panitia. Saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksanaan pemilihan Ikatan Keluarga Alumni Pasundan 6 Bandung. Dalam hal ini kami merasa bersyukur dengan adanya inisiatif daripada panitia, daripada prakarsa yang merencanakan adanya suatu ikatan, ya kan? Makanya dengan adanya hal demikian yang sebetulnya dari dulu itu menanti, ya, hanya dengar karena pada tahun-tahun yang kebelakangnya diadakan halal bihalal hanya sebetulnya hanya menunjuk sementara itu saja, ya kan? Nah sekarang dengan dianggap formal non formal ini akan dilaksanakan di saat pemilihan dengan didukung oleh seluruh alumni. Alhamdulillah kami merasa bersyukur sekali dengan ikatan silaturahmi ini, sehingga untuk menjadikan kepanjangan tangan baik dari segi pendidikan, agama, itu kan, menyambungkan tali-tali silaturahmi yang betul-betul ikat. Makanya saya dengan hal demikian tertarik kita ikatkan silaturahmi. Iya. Silaturahmi dulu, gampangnya. Jadi silaturahmi ini betul-betul selain kita juga untuk memperpanjang usia, hubungan kita lebih panjang dengan tidak membedakan unsur pendidikan, jabatan, ya kan, menyangkut agama, ras dan kedudukan. Ini kita sama semua, sama rata, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi tidak membedakan siapa ini dari mana, ini pekerjaannya apa, enggak mengenal. Demikian hanya kita silaturahmi dari angkatan 76 sampai dengan 97, 98 tidak membedakan dari mana dia datangnya dan sebagainya, dan tidak membedakan karena ingat sejarah juga dari dulu Pasundan ini tidak membedakan dari mana datangnya, dari mana agamanya, masuk semua di Pasundan. Yang penting kita budaya Pasundan itu mencintainya itu. Makanya dengan hal ini dulu tertarik dengan adanya pembentukan IKA yang formal gitu, nggak selalu nunjuk. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadi momentum buat adik-adik kita yang selanjutnya bisa mengikuti. Iya, kembali. Ini barangkali hanya gambaran sementara. Oh iya, mungkin. Abah tuh angkatan 78. Angkatan 78. Angkatan 78. Ya, itu barangkali rekan-rekan kakak-kakak teteh yang memotivasi Basoma kenapa dia dicalonkan dan mencalonkan. Karena dengan ingin melanggengkan silaturahmi tanpa melihat latar belakang siapapun dari manapun dan apapun, bahwa beliau adalah alumni SMP Pasundan 6 dan berikat dengan suatu ikatan keluarga yang ini ya. Ya. Baiklah Bapak, Ibu dan sekalian, kita berpindah dulu dari calon ke yang nomor pertama, kita berpindah kepada calon yang nomor 2, itu saudara Porta. Sama dengan pertanyaan yang sama, apa sih yang memotivasi bahwa Perkenalan ya dulu. sebelum ini silakan perkenalan dulu ya, nanti ya saking antusias karena itu jadi rumah demikian gitu ya. Jadi dalam hal ini apa sih yang coba nanti setelah Ayi Porta memperkenalkan diri, otomatis ada yang memotivasi kenapa bahwa Kang Porta ini mencalonkan dan dicalonkan untuk ke depan menjadi figur seorang, bukan pemimpin ya, tapi menjadi figur yang mempersatukan rekan-rekan alumni yang ini ya. Ya. Maka itu maka silakan sebelum menjawab pertanyaan apa motivasi, silakan perkenalan dulu dari saudara Porta. Maka silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah, hatur nuhun. Salam baktos Kakangda, Mbak Soma, hormatun Simpuri, Kang Yoga, Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan IKA, Teh Dini, semua panitia, salam hormat. Ya, saya Porta Minarno, kalau dikenal Porta Kabayan,
gara-gara 10 tahun yang lalu dikutuk melanjutkan perjalanan Kang Ibing untuk membawa sosok figur budaya Sunda ke Bayan. Ya, langsung saja menjawab pertanyaan dari Kang Yoga. Awalnya justru saya tidak terlalu aktif dengan IKA. Saya juga bisa dibilang tidak peduli gitu ya dengan Ikatan Keluarga Alumni Pasundan 6B gitu ya. Masuk ke dalam grup IKA di WA grup juga tidak aktif. Saya bahkan tidak melihat chat-chat apa saja yang ada di dalam grup, sampai 2000 chat pun begitu dibuka langsung di clear chat gitu ya. Saking saya memang tidak peduli pada waktu itu. Lalu kemudian ada satu momentum di mana saya memang seolah-olah ditegur ya, untuk gitu atau gitu kan, dulu rantai silaturahmi itu penting gitu kan, apalagi dengan DNA yang sama, kita sama-sama sekolah yang sama di Pasundan Genep. Nah dari situ terpanggil Kang Yoga, sehingga mulai sampurasun pulau nuwun gitu ya, di grup mulai bicara gitu kan, menanyakan kabar, alhamdulillah segala macam. Tapi tahun 88 salam kenal dan segala gitu. Nah di situ mulai peduli, oh ternyata banyak hal-hal positif dan antusias dari para alumni juga lumayan bagus ya. Nah cuman memang betul seperti yang Abah sampaikan tadi, tidak terorganisir gitu ya. Tujuannya kemana juga belum terlalu detail. Sampai akhirnya mulailah masuk ke ranah keseriusan saya menyampaikan usulan-usulan gitu ya. Nggak dalam arti kalau memang akhirnya saya jadi peduli, ya nggak sekalian kudu peduli dan masuk gitu ke dalamnya. Nah disitulah ngalir saja, karena DNA tadi mungkin ya, karena satu background yang sama, kita sama-sama sekolah di Pasundan 6, sehingga saya juga atensinya jadi besar ke situ, menyampaikan berbagai hal di dalam organisasi. Dan karena kebetulan saya ketua dari angkatan dari 88, di saat ada beberapa hal yang berkaitan dengan IKA, saya harus juga mengetahui dan menyampaikan ke angkatan 88 sebagai informasi. Nah disitulah juga semakin dalam kaitan saya dengan IKA ya, sampai muncul momentum memang dari kakak-kakak kepengurusan IKA periode 2017, di mana ada niat untuk memperbaharui keorganisasian, regenerasi kepengurusannya. Nah, ya alhamdulillah ternyata prakarsa dari kakak-kakak ini disambut juga antusias oleh alumni-alumni, dan malah akhirnya saya memang udah nyemplung gitu ya ke lingkup IKA gitu. Alhamdulillah jadi banyak kenal, banyak saudara gitu ya. Ini hikmah yang saya dapat, dan malah sekarang akhirnya duduk di sini bersama Abah Soma jadi calon ketua. Kita salah gitu nyalon. Tapi tidak ada penyesalan pas kecemplung di sini. Kalau karena saya udah dapat hikmah persaudaraannya tadi ya, betapa ternyata kita saling peduli gitu. Ada yang sakit, ada yang meninggal takziah dan sebagainya. Terasa banget ternyata itu di antaranya. Nanti barangkali yang ini ya sekretaris, bahwa kepedulian Kang Porta ini sementara bukan tidak peduli, karena belum oh ternyata terus tiga jebutnya kaduhung nanti tiba itu yang menyesalnya ya. Kenapa tidak? Jadi ada beberapa motivasi ya rekan-rekan semuanya, bahwa Pak Soma melihat latar belakang ingin melanggengkan silaturahmi, sedangkan Kang Porta melihat namun untuk orang berusaha lagi nilai peduli ini yang muncul ya. Tapi dengan keharmonisan ini ya, bahwa kedua calon ini punya potensi yang bagus, dengan meskipun di latar belakang yang masing-masing punya motivasi lain-lain, tetap satu bahwa kita bagaimana akan dikemanakan yang namanya IKA Pasundan. Betul. Iya. Untuk itu barangkali saya kembali lagi ke calon nomor 1, Mbak Soma. Apa ada kesan-kesan atau pesan kenapa bisa mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon ketua? Nah, terima kasih. Kami lupa belum memperkenalkan diri ya.
Ada kapayunan nih, kapayunan kaki adi ya. Abang ini kenal. Jadi tukang lagi ketika di buminya. Nami jelas, sendiri punya nami jelas Pak Asep Suma Hidayat. Di kapungkur di zaman SMP sok seruan abah kembali sok ngwancingan komrang. Zaman Pak Wasi itu kapungkur teh gitu. Pemukana. Nah berlengkap nami Asep Suma Hidayat. Pengalaman sementawis 78 keluar 77 merangka jantan ketua OSIS lah. Jantan ketua OSIS tahun 77 mengikuti pembentukan IKOSIS pertama. Kalau saya itu coba enggak ikut pembentukan IKOSIS di Jawa Barat mewakili Pasuruan 6 di Gedung Merdeka. Itu pengalaman di organisasi. Perengkap setelah 78 keluar masih pernah ke OSIS, melanjutkan sekolah ke STM 3 bangun Bandung, tetap masuk, mau naik kelas 2 ketua OSIS masih dijabat Di STM. STM kelas 1 naik kelas 2 masih dijabat, tapi orang sekolah di STM tapi ketua OSIS masih menjabat di SMP. Nah pada saat itu begitu naik kelas 2 saya bilang tuh Pak pada kepala sekolah Pak Hidayat, kebetulan itu sama nama Pak, abdi baru naik kelas 2 manja ketua OSIS kayaknya banyak merangkap abdi pengurus OSIS di STM abdi pramuka di STM manja ke Dawawi besok kumaha tuh gitu pasti kan karai pasti abdi karai kan besok jadikan cacat ilmu seorang seperti curang kabur mah mulai bantuan para muka mau tinggalkan aduh pasti gitu itu pengalaman mata dengan ada ayah dengan program pembentukan IKA yang lebih awalnya 78 khususnya ini sering pertemuan begitu yang saya ada oleh Kilancik diadakan hal lebih hal yang pada saat itu dihadiri Pak Kepala Sekolah Ibu Puji ya kan Pak Taufik Kurwan pada hadir saat itu di Muhammad Ramdan tersebut yuk kita ngumpul Kilancik kakak kelas ngajak ngumpul nggak jadi mau ngadakan pertemuan silaturahmi seluruh angkatan ke janten Kabujeng ayah si corona jujur dari sadayana tapi mau maka atau juga kan tetap masih eksis pertemuan sadayana alhamdulillah setelah Surabaya bikin muncul gitu kan ya ada rapat IKA namun IKA teh gitu kan IKA cenah ikatan alumni IKA naon gitu sabi naon sebenarnya pasti aya A mun ikatan alumni hiji cenah coba ikatan keluarga alumni Pasundan tah cenah sok atuh 78 ditinggalkeun bingung abah we kekeh sok atuh geus abah lah ari arai mah sasaha itu dapat tunjuk segala karena sementara ini organisasi capek sebetulnya capek tapi kan ada sifatnya silaturahmi yang mengikat ini yang kita harapkan ini yang ditunggu-tunggu silaturahmi seluruh angkatan terakhir dilanjut kali dengan itu ya maksudnya tidak membeda-beda kamu kan tertarik oke lah udah apa nyalonkan minta datanya nggak udah selesai kebetulan alhamdulillah sampai pada saat ini diperlakukan jadi Adi saya itu pernah mari atau sahabat itu di Sukabumi ya, Sukabumi pada saat ada pertemuan alumni 78 tadi di Cianjur langsung angkat tadi alhamdulillah biasa tepung lawu apok jongkok itu sedang wari-wari sadayana mudah-mudahan ini jantan motivasi gambaran ke sadayana itu dasar pengalaman kurang nyalonkan segala rupiah kepergian pasti bingga yang bisa ngelihatnya mengharapkan makin sadayana tiap angkatan ayah calon lalu kata susulkan terus pada mau pengurus narik karena mantan ketua OSIS sebagai hubungan pembintan gitu atau yang sehingga aktif di pada perangkatan yang dikenal gitu sadayana pembentukan apa saya gitu sadayana magi sebelum sabannya ada alumni alamatan di Manta Keberak susul di pelarian dia pernah di Cianjur ayah pernah di Garut begitu pernah 2 minggu ngandungkan ke angkat kakak kelas sambil sobat jami angkatan alumni kalau terus pernah narandungkan mudah-mudahan oke anu terus araya sadayana itu ya buru-buru gini raya
ningal secara berjalan ningal kayaan ulah ning kersa. Mudah-mudahan kita berlanjut Sarina. Itu sama habis gambaran Oh iya. Ya terima kasih Bang. Tadi tetap bahwa nilai kepedulian ternyata pendidikan makan YK dengan terbentuk dengan pengalaman. Betul sekali tadi dikatakan oleh Abah ketika bertemu menjadi kota OSIS dan sampai SM kelas 2 masih jadi kota menjabat OSIS, diwariskan ke adik dengan Simpuri waktu itu ya. Dan betul, saya juga sangat bangga pada waktu itu jadi OSIS dulu ya. Jadi ini sementara bukan apa saling membuka karena yang namanya Pasundangan ini banyak sejarah yang betul-betul tersembunyi, sehingga saya pun menurunkan kakak saya ini jadi kota OSIS dan orang pertama di Bandung dulu sekolah swasta yang ditunjuk oleh wali kota membaca sebuah pemuda Kiai Patut membaca sebuah pemuda yang dingin. Bahkan pernah kota di kota Bandung masuk OSIS juara pertama ke 1 kota Bandung. Ikosis masuk, saya ketua ISIS, selanjutnya yang pertama dari kakak saya, langsung ke saya. Yang pertama, berjumpa Debit, berjumpa pembawa-pembawa itu masa sebuah pemuda di kota Madinah, Kapol dibaca kota Madinah. Jadi di situ Pasundan. Di situ Pasundan muncul dan alhamdulillah sampai sekarang. Namun dan sekarang masih ternyata banyak kekurangan sebagainya adalah tugas nanti calon-calon ketua IK. Itu barangkali kesan-kesan mengapa Abah tadi didorong dengan oleh rekan-rekannya, sok Pak maju lah, kamu orang usaha lagi ya itu. Nah, sekarang kembali kepada saudara Porta, tetap sama ada kesan yang besar ya. dengan kepedulian terus tadi nama mau habiskan barisan terpeduli ini oh nyanyi gini orang cekedunya mangga nyanyi itu ya. Teman Kang Yoga, jadi memang dari kepedulian tadi munculkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk bagaimana progres pemilihan ketua IK ini bisa terlaksana dengan baik. Ada beberapa pertemuan, bahkan kita akhirnya juga terhubung dengan sekolah, dan dari sekolah juga kita mendapatkan banyak informasi tentang keberadaan sekolah saat ini seperti apa. Ini juga yang membuat dorongan. Ternyata ada harapan dari sekolah supaya alumni ini bisa membantu agar kiranya suatu saat nanti perkembangan sekolah ini bisa didukung oleh alumni. Nah, tentunya melalui organisasi yang terbentuk dengan baik, terstruktur, terorganisasi, support kepada sekolah bisa dilakukan. Ya, dengan gotong royong, kebersamaan semua alumni, insya Allah apa yang menjadi harapan dari sekolah khususnya kita bisa maksimalkan. Itu diantaranya. Nah, selanjutnya juga bahwa potensi-potensi yang begitu besar dari para alumni ini juga sesuatu yang bisa dibanggakan ya. Udah banyak alumni-alumni sukses yang bisa jadi apabila mereka kita sentuh, kita rangkul untuk ayo peduli gitu ya. Bisa jadi mereka pun bisa memberikan effortnya untuk baik secara organisasi IK ataupun untuk sekolah. Nah, dari potensi-potensi itulah ya memang butuh pengorganisasian dengan baik. Ya jadi kalaupun saya jadi ketua IK sebetulnya bukan faktor ketua IK natuing gitu. Tapi memang potensi-potensi itu dari para alumni yang bikin luar biasa. Tinggal kumaha ngarangkulna gitu. Nah, eta saya juga mungkin butuh waktu untuk bisa mengenal mereka, untuk menganalisa potensi-potensi yang tadi tersembunyi ya di saat ini gitu, karena mungkin masing-masing berbeda. Tiap kita bertemu, oh si A kawas kieu, si B kawas gitu, oh tapi ada kelebihannya, itu yang kita ambil. Nah, untuk nantinya bisa dikembangkan menjadi satu proses ke depan menjalankan organisasi yang lebih ya inovatif lah gitu. Begitu mungkin ya. Sebetulnya yang ini pertanyaan sudah dijawab, sebab kita sebetulnya belum masuk ke dalam permasalahan ya. Tapi Kang Porta sudah menjawab tujuan beliau bagaimana ke depannya. Namun demikian ya, yang namanya bukan persaingan, bahwa calon ketua satu dan kedua adalah nanti bukan bersaing tapi berdamping ya. Jadi pada saatnya nanti mudah-mudahan ke depan apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, masalah adalah tanggungan bersama alumni IK.
ya baik pengurus. Namun dibalik itu bahwasanya yang namanya pengurus tidak lepas dari berbagai macam masalah, ya apapun masalahnya bagaimanapun. Nah, saya juga akan bertanya kepada calon ketua satu nih, nomor satu, bila mana di IKA ke depan, baik melalui sekolah Pasundan 6, baik di IKA-nya, bila mana ada permasalahan yang betul-betul misalkan berat lah ya, bagaimana menangani dengan IKA-nya ini? Mengapa? Atau dengan tetap pada prinsipnya, pada prinsip keputusan penuh segala suatu masalah itu ada pada musyawarah, ya kan? Mediasi terbaik, musyawarah terbaik, nanti sesuatu memunculkan suatu keputusan. Ini hasil musyawarah. Jadi tidak seandainya pun nanti pengurus jadi pengurus ada masalah, ini tetap pengurus ini mungkin hanya selaku koordinator dari alumni. Jadi tidak pengurus alumni tahu nggak bisa, tetap inputan aspirasi masukan tetap kita menampung dari perwakilan alumni yang ada. Jadi tidak akan semena-mena mengurus nggak bisa karena ini bukan salah satu organisasi yang menyangkut untuk apa hubungannya luas bagi organisasi, betul organisasi kayak partai politik, kayak LSM, gitu kan? Ini bukan organisasi yang mengikat silaturahmi dan tidak dipaksa. Itu aja kuncinya. Tidak memaksa alumni harus, enggak. Secara sadar alumni diajak mau, karena ikatan silaturahmi. Nah, jangan sampai nanti terjadi apalagi ada unsur-unsur hal suatu waktu ada alumni memberikan masukan ke pengurus, tolong bantu saya nyalonkan bupati, tolong bantu saya. Ini yang tidak diinginkan secara pribadi saya, yang tidak diinginkan, karena ikatan alumni-nya silaturahmi dengan tidak membawa unsur yang tadi saya sampaikan, ras, agama, ada istilah tetap. Kita kesundaannya kuat Pasundan. Dengan didirikannya Paguyuban Pasundan tahun 1913, ini membawa misi seluruh jajaran. Jadi yang namanya Pasundan ini betul-betul sampai terjadi ada kerajaan Pasundan dan sebagainya. Ini tidak membedakan. Jangan sampai dibawa nanti unsur kepada hal yang lain, tetapi sebenarnya. Nah, menangani permasalahan tadi sampaikan tetap melalui musyawarah, melalui mediasi terbaik. Ini muncul nanti karena suara terbanyak ini hasilnya dari keputusan hasil musyawarah. Seperti contoh kayak koperasi, suara yang disahkan suara dari anggota. Nah ini, jadi nggak pengurus ya, jangan sampai nggak semena-mena. Ini pengurus ini nggak bisa. Ini organisasi silaturahmi. Musyawarah ya, tetap musyawarah tetap dengan perwakilan dari alumni, programnya kita terima aspirasi. Alumni masih ada koordinator, sebenarnya koordinator alumni aja kita pengurus ini, gitu. Jadi tidak semena-mena. Barangkali itu gambaran-gambaran penanganan masalah dan segalanya suatu sama kalau dilihat dari pengalaman yang namanya baik di pengadilan menangani permasalahan di pengadilan itu musyawarah hakim musyawarah. Ini 3 orang hakim musyawarah. Betul nggak? Kenapa pasal ini? Putusannya gimana? Tetap musyawarah, hasilnya musyawarah tetap. Nah ini, jadi ada permasalahan ini nggak bisa bertindak kita sendiri. Kalau sudah menyangkut tindak pidana, ya kita tidak bisa atasi, ya kita ada polisi gitu kan. Lain hal sekali. Jadi kita tetap dipegang teguh musyawarah terbaik dengan silaturahminya itu, saya nanti jalan keluarnya enak, sama-sama enak gitu. Itu barangkali gambaran. Iya, terima kasih Pak. Jadi bahwasanya keputusan tertinggi dalam IKA adalah musyawarah, sebab dari, oleh, dan untuk alumni IKA. Itu jangan ya? Ya, menurut Abah Soma. Menurut Abah Soma. Ya, versi Abah Soma, dan saya kembalikan kepada Kang Porta. Ya, maka silakan. Baik, terima kasih. Langsung ditutup dengan himbauan ya. Nanti himbauan terakhir Abah Soma. Oh iya, baik. Ya, IKA singkatan dari Ikatan Keluarga Alumni. Taknya itu tadi dipertegas, keluarga. Jadi dari namanya saja bentuk organisasi ini adalah ikatan keluarga, maka kekeluargaan ini bisa menjadi azas kekeluargaan, di mana dalam menjalankan organisasinya azas kekeluargaan ini sangat berperan dan bisa digunakan dengan sangat baik.
dalam menjalankan keorganisasian. Di saat ada masalah pun demikian, maka azas kekeluargaan ini akan bisa lebih dijadikan metode untuk penyelesaian masalah. Singkatnya, mungkin kalau nanti saya menjadi pengurus gitu ya, kalau ada masalah mah utamanya adalah kita harus ngobrol. Ya, nanti akan ada jadwal open house. Open house ini secara rutin kita bikin, misalkan seminggu sekali tiap Rabu di sekolah, kita ada sekretariat nanti di sana, bari ngobrol di kantin atau apa, ya bari ngopi, bari ngudut, bari ayah bala-bala, itu ciri khas kantin Pasundan Genep, ngobrol. Karena segala sesuatu kalau tidak diobrolkan mungkin tidak akan terpecahkan. Masalahnya naon gitu kan, daripada ngobrol di belakang. Nah, kemudian kita kembalikan kepada tujuan organisasi yang berlandaskan kekeluargaan ini apa sih? Kan silaturahmi. Ayo dengan silaturahmi ini jangan mengedepankan masalahnya, tapi kedepankanlah manfaatnya, supaya kita tidak melulu jalan di tempat di permasalahan, tetapi maju melangkah untuk satu kebaikan. Itu. Adapun kalau misalkan ternyata permasalahannya berat, ya tentu musyawarah dan kemudian akhirnya menjadi mufakat, jadi win-win solution untuk kedua belah pihak yang misalkan bermasalah, atau secara keorganisasian kita bisa pecahkan bersama. Tentunya ketua tidak serta-merta harus menjadi pengambil keputusan secara langsung, bisa mendiskusikannya, bisa minta pendapat juga dari para senior, karena para senior khususnya pengurus-pengurus yang lama, periode yang lama, itu kan nantinya juga akan ada dewan penasehat, kita bisa konsultasikan dengan mereka, dicari mana solusi terbaik untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi insya Allah dengan niat yang baik, silaturahmi dengan kekeluargaan ini, apalagi kita fokus kepada tujuan yang baik ini, insya Allah lah mulai ada masalah gitu ya. Kalaupun ada masalah, kalem lah gitu ya, ayah Kang Yoga. Siap kawan Kang Yoga. Iya, baiklah kebetulan rekan-rekan semua ya, dan kita tutup dengan terakhir kesan-pesan dari Mbak Soma. Apa harapan-harapan terakhir dengan akan dibentuknya IKA ke depan? Mangga, Mbak. Assalamualaikum. Dengan pesan-pesan saya mengharapkan khususnya para alumni SMP Pasundan 6, umumnya keluarganya juga ikut serta dalam hal peningkatan silaturahmi ini. Jadi tidak menunggal hal ini, jadi mengharapkan mari kita ikatkan betul-betul tali silaturahmi ini untuk tujuan kedepannya memperpanjang persaudaraan kita. Barangkali itu yang saya mau inginkan untuk difokuskan demikian. Ya, terima kasih kepada calon 1 dan calon 2. Mudah-mudahan berjalan lancar nanti ke depan, dan kami perlu ingatkan kepada kakak teteh juga adik-adik bahwa hari H pelaksanaan pencoblosan tanggal 13 Agustus hari Sabtu dimulai dari jam 9 pagi-pagi kita sudah siap, dan kami sekali lagi mengundang kepada para alumni untuk datang hadir sebagai peninjau. Jadi tidak terikat dengan sebagai pencoblos atau pemilih, sebab nanti ada plat absen, ada 2. Mana pemilih, mana sebagai peninjau. Maka itu kami selaku panitia berikut sengrengan tidak menutup kesempatan untuk kedatangan kakak-kakak, teteh-teteh untuk menghadiri pelaksanaan pemilihan nanti di SMP Pasundan 6 di Jalan Keliningan 3 nomor 8. Nomor 11A ya. Nah, jadi sekali lagi saya mengimbau tidak usah diundang lagi. Paling nanti kami melalui medsos mengingatkan kembali bahwa kakak-kakak teteh untuk menghadiri dalam rangka pelaksanaan pemilihan calon ketua IKA dari jam 9 sampai dengan selesai sampai pembukaan. Dan untuk nama-nama yang sudah terdaftar menjadi calon pemilih diharapkan untuk tidak hadir, sebab ini adalah kewajiban buat kakak-kakak teteh menentukan siapa dan akan dikemanakan IKA ini. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan kami atas nama panitia
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Menang, Mas.